Halo Sobat Kasrat, balik lagi di Kasrat TV TW2. Apaan sih tuh rame-rame? Oh alah, mahasiswa lagi aksi toh. Teman-teman di sini pada tahu nggak itu lagi aksi apa? Jadi beberapa minggu kemarin, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memberikan sinyal bahwa rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bakal disahkan pada Juli 2022 ini. Nah, tapi pada saat itu, draft RKUHP yang diketahui masyarakat adalah masih draft versi lama, yaitu draft September 2019. Dan pemerintah mengklaim bahwa draft masih sedang direvisi, jadi masih nggak bisa dipublish dulu guys. Padahal seharusnya pemerintah terbuka dari awal dalam proses perancangan ini. Yuk kita coba tanyain tanggapan dari kakak-kakak masa aksi. Oke bang, nah ini kan bisa lihat nih lagi rame-rame gini nih. Nah, gue mau nanya nih, kabarnya kan pemerintah nih Juli ini mau mengesahkan draft RKUHP yang udah dari 2019. Sedangkan dari yang draft terakhir itu masih ada pasal-pasal kontroversial nih bang. Sedangkan pemerintah udah ngaku nih kalau misalnya pasal draft itu udah direvisi, tapi draftnya belum dibuka nih ke publik. Menurut tanggapan abang tentang itu gimana nih bang? Ya, intinya sebenarnya tidak dibukanya draft adalah lambang ketakutan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Karena aspirasi masyarakat itu mau nggak mau, suka nggak suka harus diakomodir oleh pemerintah. Undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang bilang itu bahwa setiap undang-undang yang mau dibuat harus memastikan adanya meaningful participation. Jadi keterlibatan publik secara berarti gitu. Menurut gue sih RKUHP ini emang sangat bermasalah mulai dari proses pembuatannya yang nggak transparan, nggak melibatkan rakyat sama sekali, sama pasal-pasalnya itu kontroversial kayak yang ngehina presiden bisa dihukum penjara kan. Maksudnya kayak buat apa ada reformasi gitu loh, katanya negara menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi para rakyatnya, tapi dengan waktu yang sama juga bakal direpresi, bakal ditekan. Itu kayak bentrok gitu loh, nggak sesuai omongan dan kenyataannya. Jadi menurut gue selama kita masih bisa lawan, kita lawan sih. Lah loh, padahal di draft tersebut setidaknya masih ada 14 pasal-pasal bermasalah. Kok ya tiba-tiba mau disahin toh pak? Wait, jadi RKUHP ini udah tertunda sejak 2019? Yes, bener banget. Jadi RKUHP ini emang udah mandek cukup lama kayak skripsi kamu. Gading. Tapi, tenang bapak-bapak ibu-ibu, pada tanggal 6 Juli kemarin, draft final RKUHP akhirnya keluar juga. Udah kelar direvisi dan udah diserahin ke pihak DPR. Hore! Enggak ya. Intinya, ada 7 poin perubahan pada draft yang baru, yakni mengenai 14 isu krusial, yaitu penyesuaian ancaman pidana, tindak pidana penadahan, harmonisasi dengan undang-undang di luar RKUHP, sinkronisasi batang tubuh dengan penjelasan, perbaikan teknik penyusunan, dan perbaikan typo. Tapi nyatanya nggak semua 14 pasal krusial ini diubah guys. Salah satunya adalah pasal yang mengatur penghinaan kepada presiden dan wakil presiden. Wah, gimana sih? Coba deh kita dengar tanggapan teman-teman masa aksi kemarin. Tadi Disa udah bilang adanya pasal kontroversial, contohnya si pasal 240 dan 241 tentang penghinaan presiden bisa dipidana sampai 4 tahun penjara. Nah, pendapat Disa spesifiknya tentang hal itu gimana? Oke, mungkin aku koreksi dikit ya, penyerangan. Jadi pasal itu adalah penyerangan harkat dan martabat presiden. Itu yang memang sudah menjadi rumusan yang disampaikan pemerintah kepada DPR RI gitu. Jadi ada 14 isu krusial yang disampaikan oleh pemerintah dan DPR RI, salah satunya adalah itu. Kami melihat di sini sebenarnya pasal tersebut cenderung akan mengkriminalisasi orang-orang yang mengkritik presiden gitu, karena kita semua seharusnya sama di depan hukum. Siapapun yang kemudian misalnya dihina gitu, ya dia bisa kemudian melaporkan gitu, karena ada memang perlindungan terhadap hak pribadi gitu, dignity kita gitu. Nah, tapi kalau misalnya spesifik kepada presiden di negara demokrasi, ini tentu akan mengkriminalisasi kami yang mengkritik presiden dan dianggap menghina begitu. Jadi perlindungan terhadap penghinaan terhadap presiden ini seakan-akan aneh dan terkesan kolonial gitu, karena yang dilindungi adalah jabatan presidennya, sementara jabatan itu kan nggak punya perasaan ya. Ketika dia dihina, dia nggak bisa merasa terhina, namanya jabatan gitu. Gimana ya, kita kan sebagai masyarakat Indonesia gitu harusnya sebagai satu kesatuan dan satu derajat gitu, tapi ketika dikeluarkan kayak gitu, itu menuai kontroversi tentunya gitu. Misalkan kalau misalnya presiden dan wakil presiden itu sesuai dengan pasal yang 240 dan 241 itu, kesana mereka lebih tinggi daripada kita, dan jadinya ketika kita ingin mengadakan misalnya aksi sejenisnya gitu, kita ingin menyuarakan pendapat kita dan lain-lain, itu jadi takut gitu. Makanya kita bakal ngebawa tagline semua bisa kena kan. Itu karena hal ini. Kayak gitu. Oh iya, selain itu dalam draft ini juga udah direvisi loh bahwa tindak aborsi karena pemerkosaan itu nggak dipenjara guys. Begitu juga medis yang melakukannya. Thank God. Duh, rasanya beberapa menit gue nge-rap gini nggak cukup buat jelasin seluk-beluk RKUHP ini.
That's why we are inviting a special guest star yang paham banget sama pasal-pasal per RKUHP-an ini. Kalau gitu, langsung aja kita dengerin podcast bersama Timothy dan Kak Melki. Pagi Teh, kembali lagi bersama gue sama Timothy T21 di Kasrat TV. Nah, pada siang hari ini nih, kita bakal ada podcast sama seorang tamu spesial, yaitu Bang Melki sendiri. Wah, teman-teman semua. Nah, pada siang hari ini di podcast ini kita bahas suatu topik yang sangat hangat dan juga abis banget nih kemarin didemoin ya guys. Nah, boleh banget nih Bang, langsung masuk ke topik pembahasannya. Yang pertama nih Bang, sebenarnya apa sih KUHP itu sendiri sebelum kita masuk RKUHP? Dan sebenarnya udah berapa lama sih KUHP ini udah menjadi sandaran hukum di Indonesia? Oke, sebenarnya untuk memahami KUHP itu apa, kita harus pahami dulu sebenarnya hukum pidana itu apa dan tugasnya apa gitu. Jadi, menurut seorang filsuf yang kemudian ajarannya itu jadi salah satu matkul lah di filsafat hukum gitu ya. Dia percaya bahwa manusia itu tuh serigala bagi sesamanya gitu. Jadi, kita selalu punya akal sehat, kita selalu punya rasionalitas yang membuat kita ingin memenuhi kepentingan dan kebutuhan kita sendiri. Dan seringkali ketika kita ingin memenuhi kepentingan dan kebutuhan kita sendiri, kita bisa menerkam sesama kita. Karena mungkin dia mengganggu kepentingan kita atau mengganggu kebutuhan kita. Hal-hal seperti ini nih yang harus ditertibkan gitu loh. Karena kalau bisa semua orang mendapatkan kepentingan dan kebutuhannya dengan setara, dengan baik dan dengan terpenuhi, kenapa harus saling menikam gitu misalnya. Maka dari itu perlu sebuah institusi untuk bisa mengatur ini semua, namanya negara gitu. Dan kalau dari konteks hak asasi manusia, saling terkam tadi itu tentunya menciderai hak asasi manusia. Dan berdasarkan kovenan internasional, perjanjian internasional, institusi yang diberi peran, diberi kerjaan, diberi tugas untuk memenuhi, menghargai dan melindungi HAM itu negara. Dan cuma negara yang bisa. Karena cuma negara yang punya fasilitasnya, punya sarana prasarananya, dan negara itu berhak untuk menerbitkan sebuah sistem namanya hukum gitu. Dan hukum itu tuh yang kemudian menjadi institusi atau menjadi menjadi produk, menjadi sistem yang digunakan negara untuk melindungi hak kita semua. Dan tugas dari hukum adalah melindungi pergaulan masyarakat antar masyarakat, biar masyarakat tidak menciderai hak masyarakat lain, biar tidak adanya sesuatu yang melanggar kepentingan masyarakat lain. Jadi tugas dari hukum tadi adalah untuk melindungi gitu. Begitupun hukum pidana. Karena yang melanggar HAM itu cuma bisa negara. Kenapa cuma bisa negara? Karena negara yang diberikan kewenangan untuk melindungi. Jadi cuma negara yang bisa tidak melakukan kewenangannya tersebut. Sehingga ketika dia tidak melakukan kewenangannya, dia sedang melanggar hak asasi manusia. Jadi konteks tadi artinya negara yang bisa melanggar HAM dan bukan manusia. Tapi apa jadinya ketika gue mengambil hak properti lo? Manusia membilang itu mencuri gitu misalnya. Tapi sejatinya dalam konteks HAM gue mengambil hak properti lo. Makanya itu namanya bukan pelanggaran HAM. Karena yang bisa melakukan pelanggaran HAM cuma negara. Ketika gue mengambil itu, namanya gue sedang melakukan pelanggaran hukum pidana. Ada follow up nih Bang, setelah pemaparan Bang Melki tadi. Kan kita tahu lah ya semuanya kalau hukum-hukum dari Belanda itu sebenarnya kurang tepat lah ya. Nah, kemudian pada 2019 kan ada nih muncul rancangan baru yaitu RKUHP yang banyak dipermasalahan nih Bang. Ya. Nah, namun isu tersebut tuh seolah-olah terkubur nih beberapa tahun lalu, 3 tahun lalu, dan tiba-tiba nih belakangan ini muncul lagi di permukaan. Dan bahkan berdasarkan isu yang beredar nih, RKUHP ini mau disahkan pada awal bulan Juli ini, yaitu sekarang lah ya bisa bilang ya. Apa sih Kak sebenarnya urgensinya nih untuk pengesahan tersebut ini? Kenapa kayak tiba-tiba banget, buru-buru banget gitu loh? Sebenarnya kalau dibilang tiba-tiba banget, adanya sebuah wacana untuk mereformasi hukum pidana itu udah dari beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Karena bayangin aja sih, dari 1880-an itu kan ada 100 tahun lebih. Dan kemudian juga kita udah ngesahin itu dari tahun 1946 gitu. Tapi sejak dari itu pula kita masih pakai hukum kolonial. Hukum dari Belanda yang ditambahin pasal-pasal kolonial yang nggak ada tuh di hukum Belanda. Jadi di KUHP-nya Belanda dulu itu nggak ada tuh pasal penghinaan ratu, pasal penghinaan pemerintah tuh nggak ada. Jadi KUHP kita tuh ditambahin itu karena kita negara koloni, biar kita nggak mengganggu jajahan gitu, mengganggu sistem penjajahan itu. Dan kemudian kita pakai mentah-mentah sampai sekarang, sampai tahun 2022, sedangkan KUHP yang dimasukin ke Indonesia itu udah berganti di Belanda sebanyak 8 kali gitu. Jadi
Itu yang menyebabkan kenapa kita butuh pengaturan hukum asli Indonesia, hukum pidana asli Indonesia, karena sekarang perkembangan hukum itu gila-gilaan banget gitu loh. Kalau pada masa itu mungkin hukum yang diatur cuma sekian, kita perlu nambahin banyak sekarang gitu. Dan udah banyak sekali perkembangan di masyarakat yang perlu diatur ke situ juga. Nggak cukup nih pakai KUHP berapa ratus tahun yang lalu gitu. Kita butuh banyak sistem yang kita butuh sebuah peraturan hukum pidana yang mampu mengakomodir berbagai kepentingan yang terbarukan gitu. Maka dari itu tuh muncul urgensi untuk bikin KUHP versi Indonesia. Cuman celakanya di tahun 2019 ketika draft RKUHP itu dibuka pada publik di tahun 2019, rupanya KUHP yang diharapkan untuk tidak kolonial lagi malah masih ada pasal-pasal kolonial gitu, pasal penyerangan, pasal penghinaan presiden gitu misalnya, pasal tentang larangan unjuk rasa dan lain sebagainya yang tentunya nggak ada bedanya sama zaman dulu. Kalau dulu kita dilarang unjuk rasa biar nggak ganggu sistem penjajahan, sekarang kita dilarang unjuk rasa untuk nggak mengganggu stabilitas katanya gitu dan lain sebagainya. Dan kita melihat nggak ada bedanya gitu sama KUHP kolonial. Dan kemudian nggak cuman itu, di tahun 2019 tuh seingat gue ada 20-an substansi di dalam RKUHP yang dipermasalahkan oleh masyarakat. Jadi nggak cuma pasal tentang perzinahan, pasal kohabitasi, pasal aborsi, ada pasal living law juga, ada pasal unggas masuk pekarangan rumah orang lain, pasal pertanggungjawaban perusahaan, pasal larangan unjuk rasa dan lain sebagainya. Dan itu semua tuh nggak terakomodir gitu loh. Jadi penolakan di reformasi di korupsi itu untuk menentang pasal-pasal bermasalah tadi. Yang rupanya setelah 3 tahun nggak diubah dengan baik, masih ada juga pasal-pasal tadi, tapi disederhanakan pemerintah lewat 14 isu krusial. Yang mana menurut kita, mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sipil, nggak cuma 14, masih ada 20-an isu di situ yang nggak berhasil diselesaikan. Nah, mengapa sih substansi dari pasal-pasal tersebut masih dipermasalahkan? Dan kalau ngomongin pas 2019, dari awal tuh dipermasalahin gitu sih, Bang. Kenapa dipermasalahin lagi? Karena itu membuktikan bahwa suara kita di tahun 2019 itu nggak didengar sama sekali. Dan itu membuktikan 5 orang yang nyawanya hilang di tahun 2019 karena reformasi di korupsi itu darahnya terbuang sia-sia. Karena pembahasan sekarang setelah 3 tahun, rupanya tim Perumus nggak berhasil mengakomodir berbagai tuntutan yang udah kita buat di tahun 2019. Tapi RKUHP rupanya nggak ada banyak perubahan signifikan gitu loh. Kalau bilang penghinaan presiden, di tahun 2019 itu kan ada pasal penghinaan presiden. Kita tolak mentah-mentah karena MK, Mahkamah Konstitusi itu udah membatalkan pasal penghinaan presiden itu. Kenapa? Karena menurut Mahkamah Konstitusi, pasal penghinaan presiden itu bertentangan dengan 3 hal. Bertentangan dengan kepastian hukum, bertentangan dengan kebebasan berpendapat, dan bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum. Kenapa? Ketika kita mengakui asas persamaan di hadapan hukum, harusnya semua orang itu setara di hukum. Nggak ada yang namanya presiden kalau dihina dia punya pasal lain. Harusnya pakai penghinaan rakyat biasa. Gitu. Dan kenapa presiden punya mekanisme untuk melindungi presiden? Padahal presiden itu instansi, presiden itu jabatan, bukan orang. Yang bisa merasa terhina hanya orang. Jabatan tidak bisa merasa terhina. Gitu. Dan ketika pemerintah bilang, kita udah ubah, ini jadi delik aduan. Jadi dulu tuh di 2019 emang sih pasal penghinaan presiden itu delik umum. Jadi delik umum tuh ketika gue ngelihat ada presiden kita dihina, kita ngelaporin bisa. Tapi kalau diganti jadi delik aduan, yang bisa ngelaporin cuman si presidennya. Gitu. Kita rakyat biasa nggak bisa. Tapi menurut gue ini tetap jadi masalah. Karena kalau pemerintah bilang sampai sekarang presiden nggak pernah ngelaporin ada kasus ini itu dan lain sebagainya. Nyatanya Indonesia ini akan berjalan berpuluh-puluh tahun ke depan dan presidennya ganti-ganti terus wataknya gitu loh. Jadi kalau sekarang presiden kita nggak ngelapor, 5 tahun lagi mungkin ngelapor, 10 tahun lagi mungkin ngelapor. Dan itu cuma bisa kita hentiin kalau kita nolak tuh pasal itu sekarang gitu. Tapi untuk nolak pun kita sudah diputus jalannya gara-gara ada pasal itu, pasal 273 yang di draft paling baru, hari ini baru keluar banget nih, draft RKUHP yang baru diganti jadi pasal 265 gitu. Pasal 265 RKUHP itu isinya setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada aparat yang berwenang melaksanakan unjuk rasa, pawai, demonstrasi dan menyebabkan terjadinya keonaran, huru-hara dan terganggunya kepentingan umum dipidana 1 tahun penjara. Gitu loh. Jadi jalan lo untuk menolak sesuatu aja udah dibatasin nih sama pasal 265 ini gitu loh. Nah, apakah ada tindak lanjutnya nih Bang dari pemerintah terhadap tuntutan mahasiswa tersebut nih? Pertama, yang pengen gue sampaikan kepada kita semua adalah cara kita menolak RKUHP itu bukan hanya dengan aksi gitu loh. Gue paham mungkin masyarakat lah, itu budaya Indonesia banget lah, lo dianggap
oke ketika lu sudah aksi dan lu dianggap sudah melakukan sesuatu bagi sebuah isu ketika lu sudah aksi gitu. Tapi yang pengen gue sampaikan di podcast ini adalah untuk menolak RKUHP yang diproses secara serampangan dan juga dan juga berisikan pasal-pasal yang bermasalah secara substansial, ya udah dilakukan BEM UI, BEM SUI dan banyak elemen masyarakat sipil lain itu udah banyak juga. Pertama, kita udah ngirim surat desakan ke pemerintah dan DPR untuk segera buka draft RKUHP. Tapi nyatanya beberapa hari kemudian tidak ada respon sedikit pun. Yang kedua, kita udah audiensi ke Wamenkumham, Wakil Menteri Hukum dan HAM. Waktu itu ya tanggapannya baik, dicatat tuh poin-poin yang gue sampaikan sama teman-teman. Tapi besoknya rupanya dia sampaikan ke publik bahwa pendapat kita nggak diakomodir dan lain sebagainya gitu. Yang ketiga, kita udah ngirim somasi di tanggal 21 Juni. Kita minta pemerintah dan DPR untuk segera menindaklanjuti berbagai tuntutan kita dalam waktu 7 hari. Dalam waktu 7 hari kita nggak melihat ada respon baik dari DPR. Mungkin dari internal UI juga, aliansi BEM UI, semua ketua BEM UI kita udah bikin konferensi pers, rilis sikap bersama terkait apa yang pengen kita hadirkan di RKUHP ini, seperti transparansi, pasal-pasal yang tidak bermasalah dan lain sebagainya. Nyatanya nggak direspon juga gitu loh. Bahkan seorang wakil ketua DPR waktu itu respon bahwa ya ini nggak ada perubahan kok, BEM UI jangan bikin rilis-rilis dan lain sebagainya gitu. Dan kemudian ketika gua dan teman-teman BEM UI waktu itu up ke media bahwa kita akan aksi tanggal 28 Juni, wakil ketua Komisi 3 Desmond Junaidi Mahesa bilang waktu itu secara resmi ke pendapat gue gitu. Dia membalas pendapat gue, dia bilang bahwa mahasiswa yang demo RKUHP itu adalah mahasiswa yang terprovokasi oleh orang yang tidak mengerti hukum gitu. Dan kemudian gue sampaikan ke media bahwa justru kami demo RKUHP karena kami mengerti hukum. Cie, lagi pada anteng dengerin. Panas banget ya guys pembahasannya. Nah, untuk dengar pembahasan lanjut paling mind-blowing dari Bang Melki, bisa langsung diakses di Kastrat Podcast full version. Linknya tertera di bawah ya guys. Nah, selanjutnya ada games yang gak kalah seru bareng teman-teman Kastrat, yaitu tes wawasan Kastrat. Siapa ya kira-kira yang paling berwawasan? Pagi TI, pagi TI, pagi TI. Kali ini kita akan memulai segmen TWK, tes wawasan Kastrat. Pada TWK kali ini kita membagi dua tim. Tim sebelah kanan saya yaitu ada PKB. Apaan tuh PKB? Partai Kastrat Bahagia. Lalu di sebelah kiri saya ada Demokrat. Demokrat. Apaan tuh? Hah? Demokrat? Apaan tuh? Demokrat, demi dan oleh Kastrat untuk rakyat. Keren. Ini dua-duanya kreatif banget ya. Oke, langsung saja saya sebutkan peraturannya. Jadi, pada TWK kali ini saya akan membacakan pertanyaan yang nantinya tim yang bisa menjawab harus mengangkat benderanya sambil membunyikan yel-yel masing-masing. Nah, kalau tim yang nggak bisa jawab langsung dilempar ke tim yang lain. Nah, kalau dia nggak bisa jawab, saya yang jawab. Oke, jadi lalu tim yang berhasil menjawab pertanyaan akan mendapatkan 1 poin. Sedangkan tim yang salah atau tim yang tidak bisa menjawab akan mendapatkan 0 poin. Dan tim dengan poin terbanyak akan menang. Langsung kita ke pertanyaan pertama. Apakah tim sebelah kanan saya sudah siap? siap. Tim sebelah kiri saya sudah siap? Siap. Oh iya, kita cek bel masing-masing dulu ya. Kita cek bel dari tim kanan. Nggak jelas. Bel di sebelah kiri. Sama aja bro. Oke, langsung kita ke pertanyaan pertama. Harap disimak baik-baik. Saya nanti akan ngomong 1, 2, 3 sebelum membunyikan bel ya. Oke? Pertanyaan pertama. Pada 30 Juni lalu, DPR mengesahkan sebuah RUU menjadi RUU inisiatif untuk kemudian diundangkan. Menariknya, RUU ini tidak hanya mengatur tentang cuti yang menyangkut hamil dan melahirkan bagi pekerja wanita,
tetapi juga pekerja pria. Meskipun banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak, RUU ini sempat memunculkan kontroversial karena dikhawatirkan dapat mengurangi peluang di pekerjaannya karyawati dalam suatu perusahaan serta menimbulkan dualisme kebijakan dengan UU Ketenagakerjaan. Apakah RUU tersebut? 1, 2, 3. Harap tenang. Saya kasih kesempatan kepada tim Demokrat. Dikurangi. Anjir, RUU kaya. Iya. Puji jawabannya? Kunci yakin. Jawabannya benar. Jadi RUU tersebut merupakan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA. Lanjut. Langsung ke pertanyaan kedua. Bersamaan dengan disahkannya RUU KIA menjadi RUU inisiatif, DPR juga mengesahkan 3 RUU daerah otonomi baru Papua sehingga sejak 30 Juni lalu Indonesia resmi memiliki 37 provinsi. Sejatinya, isu pemekaran wilayah ini telah menuai polemik sejak tahun 2016 lalu. Namun, direncanakan untuk disahkan dalam waktu 2,5 bulan. Padahal, berdasarkan data statistik sendiri, mayoritas masyarakat adat menolak gagasan RUU ini karena kekhawatiran akan memperparah konflik vertikal maupun horizontal. Di sisi lain, terdapat beberapa golongan yang mendukung pemekaran Papua, termasuk pihak perumus kebijakan sendiri atas dasar kesejahteraan. Nah, apa saja kan 3 provinsi tersebut beserta nama barunya? 1, 2, 3. Ini kan curangin, jangan. Harap tenang. Saya tadi udah menyimak dengan saksama. Kesempatan akan saya berikan kepada tim PKB. Mau rewind sebutin satu-satu dulu ya. Pertama, Papua Selatan. Papua Tengah. Papua Pegunungan. Kurang. Ada nama anak kotanya. Beserta nama barunya. Nama barunya. Papua. Harap tenang. Lempar. Harap tenang. Ini 5 detik dulu kan? Sabar dong. Ini 5 detik apa tahu? Udah. Papua Pegunungan, Kabupaten Jawijaya. Papua Tengah, Kabupaten apa? Nabire. Oh, Nabire. Satu lagi Papua Selatan. Papua ini Papua Selatan Ternate. 5 detik salah. Jawabannya Lempar. tim Demokrat. Dapat setengah poin lah. Silakan dijawab. Ya, siap lah. Maaf, terlalu bersama sama baru. Tenang. Tenang ya. Tenang ya warga. Jadi ada 3 provinsi dengan 3 nama baru. Yang pertama Papua Pegunungan, nama barunya Lapago. Kemudian ada Papua Tengah, nama barunya Mepago. Yang ketiga ada Papua Selatan, nama barunya Animha. Waduh. Jawabannya betul. Ini dapat menjadi pelajaran untuk kita agar menyimak pertanyaan baik-baik. Betul. Nah, kita terlalu Mengembalikan bersemangat. nafsu kita untuk menjawab. Karena ini merupakan nama baru ya kawan-kawan. Dapat setengah poin ya tadi. Dapat setengah poin. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, untuk sementara perolehan poin, tim Demokrat mendapatkan 2 poin. Sedangkan tim PKB 0 poin. Kita akan comeback. Gimana nih PKB? Merasa harus lebih bersemangat ya? Harus lebih Kita sebenarnya udah semangat, bermotivasi cuma ya? kurang beruntung aja. Iya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Oke bro.
Oke, lanjut kita ke pertanyaan ketiga. Harap menyimak ya. Menyimak baik-baik. Pada 26 Juni lalu, Presiden Jokowi beserta rombongan telah tiba di Munich, Jerman untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi G7. KTT G7 sendiri beranggotakan 7 negara maju untuk memecahkan masalah ekonomi dunia. Topik yang terpilih untuk dibahas pada G7 tahun ini adalah kekhawatiran terjadinya krisis pangan global akibat konflik Rusia-Ukraina. Meskipun kesepakatan yang dihasilkan oleh G7 banyak membantu negara miskin, terdapat kontroversial atas keberadaan G7 ini. Sebab G7 dirasa memperluas jurang kesenjangan antara negara maju dengan negara berkembang. Oleh karena itu, KTT G7 2022 mengundang 5 negara berkembang untuk menyuarakan argumennya, salah satunya adalah Indonesia. Namun, siapa sajakah 4 negara lainnya yang berkesempatan menghadiri KTT G7 2022 ini? Sebutkan minimal 2 negara. 1, 2, 3. Harap tenang. Saya kasih kesempatan, bukan kesempatan. Ini memang berdasarkan fakta siapa yang mengangkat duluan, itu adalah tim PKB. Ini diserangin 2 kali, nggak bisa ini. Oke. Kasih tahu. 1 India, 2 durasi. Nepal. India dan Nepal. Oke, kunci jawabannya? Kunci. Oke. Jawabannya? Udah mau kan namanya juga manusia. Oke, lanjut ke Partai Demokrat. Salah berarti. Salah. Jadi minimal berapa? 2? Iya. Oke, saya sebutkan 3 ya. 1 India, yang kedua Argentina, ketiga Afrika Selatan. Iya. Oh iya. Harap tenang. Betul. Perolehan sementara tim Demokrat mendapatkan 3 poin, sedangkan tim PKB mendapatkan hanya 0 poin. Ini 3 dong kan pasti menang kan sih? Belum tentu. Belum tentu. Oke, penonton, mari kita menyimak lagi. Langsung saja masuk ke pertanyaan ke-4. LSM Lingkungan mencatat bahwa terdapat 4 bank besar RI yang masih membiayai proyek batubara. Padahal batubara sendiri merupakan salah satu penyebab utama dari krisis iklim. Terkait itulah beberapa komunitas anak muda yang terdiri dari Fossil Free Yogyakarta, Climate Rangers Jakarta, BEM UI, dan Jeda Untuk Iklim menggelar aksi pada hari Minggu 27 Februari 2022. Mereka mengajukan agar bank bersangkutan mengedepankan asas prudential banking atau kehati-hatian atas pengelolaan dana masyarakat, sehingga dana tersebut seharusnya tidak disalurkan untuk kredit energi kotor batubara, melainkan digunakan untuk pembiayaan energi terbarukan. Nah, siapa saja Pak 4 bank besar itu? Sebutkan minimal 2 bank. Sabar bro. 1, 2, 3. Mohon maaf, saya harus melihat yang tercepat mengangkat, yaitu tim PKB. Satu BNI, 2 Mandiri. Kunci jawabannya? Kunci.
Yakin? Yakin? Yakin ya? Oke. Jawabannya benar. Masih 3-1. Iya lah. Jadi bank besar itu merupakan BNI, BRI, Mandiri, dan BCA. Oke, perolehan poin sementara tim Demokrat mendapatkan 3 poin, sedangkan tim PKB mendapatkan 1 poin. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terakhir kan? Iya, terakhir. Santi Warastuti, seorang ibu yang berunjuk rasa untuk legalitas ganja medis pada hari bebas kendaraan atau Car Free Day di Jakarta beberapa waktu lalu. Buah hatinya mengidap cerebral palsy atau kelumpuhan otak yang sangat membutuhkan ganja sebagai pengobatan. Namun, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur bahwa ganja termasuk jenis narkotika jenis golongan 1 yang tidak bisa digunakan untuk kepentingan kesehatan. Saat ini, kebijakan legalitas ganja untuk kepentingan medis masih dikaji oleh pihak-pihak yang berkaitan. Pertanyaannya, sebutkan jenis-jenis narkotika golongan 1 selain ganja. Minimal 3. 1, 2, 3. Oke, saya kasih kesempatan kepada tim PKB. Demokrat. Sorry PKB, Demokrat lebih dahulu membuktikan dia. Kasih tahu. Tadi 3 ya? Iya. Opium, kokain, dan heroin. Yakin. Ya. Yang bener. Yang bener. Oke. Kunci jawabannya? Kunci. Opium, kokain, dan heroin. Betul. Jawabannya betul. Jadi narkotika golongan 1 selain ganja itu ada opium, kokain, heroin, metamfetamina, dan lain-lain. Oke. Karena pertanyaannya sudah habis dan perolehan poin tim Demokrat 4. Wih. PKB 1. Sudah bisa dipastikan ya penonton bahwa pemenangnya adalah tim Demokrat. Jangan bersedih tim PKB. Oke. Kita Iya. Bagus sekali. tadi kayak kita Rakyat. bahagia atau bodoh ya? Jangan putus asa dong. Harus tetap semangat. Wih, betul. Oke. Terima kasih kepada penonton yang sudah menonton Kasar TV kali ini. Sampai jumpa di Kasar TV selanjutnya. Woi, tadi tengah jalan copot. Iya,